Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan menanggapi salah satu komentar daripada penonton channel ini, di mana pada video sebelumnya saya telah menyampaikan tentang 3 perkara yang dominan menghimpit kehidupan iman orang Kristen, yaitu kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan. Nah, dalam video tersebut saya menjelaskan bahwa perkara kedua, yaitu kekayaan, begitu dahsyat menghimpit kehidupan rohani orang Kristen saat ini, sehingga banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, meninggalkan Yesus karena mereka mengabaikan firman Tuhan dan menjadikan Tuhan bukan lagi menjadi prioritas mereka. Untuk menjelaskan bahwa perkara kekayaan adalah salah satu perkara yang dahsyat untuk menghimpit kehidupan orang Kristen, di sana saya mengutip perkataan Yesus dalam Matius 19 ayat 24. Di sana Yesus berkata, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara, dan ayat inilah yang menimbulkan banyak persepsi atau pemahaman yang berbeda-beda, di mana ada yang mengatakan bahwa orang kaya sangat sulit untuk masuk surga, bahkan hampir tidak mungkin, karena lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Nah, di sini saya katakan, untuk memaknai ayat ini, saudara tidak boleh hanya membaca satu ayat saja. Di dalam Matius 19 ayat 16-26 dikatakan bahwa ada seorang muda yang kaya yang sedang bertanya kepada Yesus perihal atau apa yang hendak ia lakukan untuk masuk kerajaan Allah. Sementara orang muda yang kaya ini telah melakukan kehendak Allah, lalu menuruti segala perintah Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Setelah pemuda kaya tersebut mendengarkan jawaban dari Yesus, lalu pemuda kaya tersebut pergi dengan sedih hati, seolah-olah tidak rela kehilangan harta bendanya untuk dibagi-bagikan dengan orang-orang miskin. Oleh sebab itulah Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Dan dilanjutkan di ayat yang ke-24, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Lalu, sesulit itukah bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Nah, jika saudara menggunakan akal sehat atau logika-logika berpikir, mungkin sangat mustahil bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, karena lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah kalau kita menggunakan akal sehat. Namun, apa yang kita pikirkan bukan itu yang Tuhan pikirkan. Belum tentu itu yang Tuhan pikirkan. Karena di dalam Matius 19 ayat 26 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih, di sini perlu saya sampaikan bahwa orang kaya maupun orang miskin akan sulit masuk ke dalam kerajaan Allah, bahkan mustahil masuk ke dalam kerajaan surga jika mereka tidak melakukan kehendak Allah. Demikian juga sebaliknya, orang kaya maupun orang miskin yang melakukan kehendak Bapa adalah bagian daripada kerajaan Allah. Lalu jika demikian, orang kaya yang manakah yang dimaksud dalam ayat tersebut yang sulit masuk ke dalam kerajaan Allah? Nah, di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, "Di mana hartamu berada, maka di situ jugalah hatimu berada." Hatimu akan mengikuti hartamu. Itulah manusia. Dengan kata lain, Yesus berkata, orang-orang yang dikuasai oleh harta duniawi adalah orang-orang yang sulit masuk ke dalam kerajaan Allah, karena mereka secara langsung akan mengabaikan Tuhan. Mereka akan fokus kepada harta milik mereka.
Dengan kata lain, saudara yang kaya tapi menutup pintu rumah mewahmu untuk Tuhan masuk ke dalam rumahmu dan menjadikan Tuhan sebagai pemimpin rumah tanggamu. Atau dengan kata lain pula, saudara yang kaya namun menutup pintu perusahaanmu untuk Tuhan masuk ke dalam, agar Tuhan terlibat di dalam perusahaanmu, agar usaha yang memberkati dan bermanfaat bagi kerajaan Allah. Itulah ciri-ciri orang kaya yang sulit akan masuk surga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.